Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hai, kenalin, aku Emira. Ini pertama kalinya aku bikin podcast, dan di sini aku mau kasih sedikit ulasan tentang salah satu karya Kiyoshi Rikaku yang berjudul Absolute Justice. Novel ini terbit tahun 2018 oleh penerbit Haru. Tebalnya 268 halaman. Mungkin bagi sebagian besar penggemar genre thriller, udah gak asing lagi nih dengan nama Kiyoshi Rikaku, yang akrab dipanggil Rikaku Sensei. Bagi yang belum tahu, Rikaku Sensei ini adalah seorang penulis dari Jepang, yang tulisannya terkenal dengan plot twist-nya. Konsep cerita yang diambil biasanya simple, relate dengan kehidupan sekitar kita. Gaya tulisannya pun cukup ringan, dan yang paling menarik adalah plot twist yang disajikan di akhir cerita. Yang aku suka, Rikaku Sensei ini sangat pintar membuat cerita yang kesannya sederhana tapi bisa bikin kita merinding. Novel Rikaku Sensei ini sudah banyak diterjemahin ke bahasa Indonesia. Salah satunya yang cukup terkenal pada saat terbit adalah Girls in the Dark. Girls in the Dark ini juga pertama kalinya aku baca karya dari Kiyoshi Rikaku. Dan aku langsung suka banget dan mulai ngikutin karyanya yang lain. Kenapa aku memilih untuk mengulas judul Absolute Justice ini? Karena dari beberapa novel Rikaku Sensei yang sudah aku baca, favorit aku adalah Absolute Justice. Karena konsep ceritanya sederhana, tapi bisa bikin kita merinding. Oke, sekarang kita mulai bahas novelnya. Supaya nggak bingung, aku bakal kenalin dulu 5 tokoh utama yang ada di novel ini. Ada Kazuki, Yumiko, Riho, dan Reika. Mereka berempat adalah teman semasa SMP dan bertemu lagi di SMA. Dan satu lagi ada Noriko. Nah, Noriko ini tokoh utama banget di sini. Dia adalah siswi yang berasal dari SMP lain. Kesan pertama, Noriko ini anak yang cukup unik. Di saat teman sekelas sibuk dengan kehidupan SMA yang baru, sibuk mencari teman baru, sedangkan Noriko ini hanya diam, baca buku dengan punggung yang tegak. Noriko terlihat elegan dan bermartabat dibandingkan siswa lain. Lalu, setiap jam istirahat, Noriko ini akan makan bekalnya sendirian. Nah, melihatnya yang seperti kesepian, Kazuki dan kawan-kawan mutusin buat ngajak Noriko bergabung. Dan setelah itu, akhirnya mereka berlima menjadi sahabat. Semasa SMA, Noriko ini cukup disegani, bahkan dikagumi karena sifatnya yang berani membela kebenaran. Pernah ada kejadian, Kazuki mengalami pelecehan seksual di dalam bus. Dan Noriko menangkap basah pelaku dengan cara memotret pelaku yang sedang menjalankan aksinya. Dan kemudian Noriko menyerahkan bukti ke polisi. Karena kejadian itu, Noriko mendapatkan penghargaan dari sekolah dan polisi. Tapi ternyata, Noriko ini sebenarnya bukan berniat membantu teman atau bersikap baik. Dia cuma melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Kesannya emang bagus ya. Memang sudah seharusnya kita seperti itu. Tapi gimana kalau sudah terlalu berlebihan? Gak ada toleransi sedikit pun. Gak ada yang namanya penyelesaian masalah secara baik-baik, kekeluargaan, ataupun musyawarah. Dan akhirnya sikap Noriko malah seperti gak punya hati. Banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan Noriko sebagai pahlawan kebenaran. Meskipun kejadian tersebut bagi manusia biasa bisa ditoleransi, tapi bagi Noriko tidak. Dan kalau berdebat sama Noriko pasti kalah. Karena ya dia memang benar. Noriko ini udah kayak robot yang udah disetting hanya untuk kebenaran. Setelah lulus SMA, mereka berpisah dan mengejar mimpinya masing-masing. Dan bertemu lagi saat Kazuki jadi penulis non-fiksi independen,
Riho mendirikan sekolah internasional di Jepang bersama suaminya yang berasal dari Amerika. Reika menjadi aktris kelas menengah. Kemudian Yumiko dan Noriko menjadi ibu rumah tangga. Puncak masalahnya muncul setelah pertemuan kembali mereka yang sudah terpisah lama ini. Berawal dari reuni yang diadakan tiap 2 bulan. Yang awalnya mereka mengagumi Noriko dan mengandalkan Noriko, karena setiap mereka ada masalah, yang bahkan orang lain gak bisa memahami masalah tersebut, justru Noriko lah yang ada di sisi mereka. Namun akhirnya, satu persatu mereka malah terjebak dalam belenggu Noriko. Perlahan mereka mulai sadar bahwa yang Noriko lakukan itu bukan untuk menolong teman atau mengerti perasaan teman. Noriko hanya menilai sesuatu dari benar atau salah, tidak memahami perasaan orang lain. Bagi Noriko, salah adalah salah, bohong adalah bohong, tidak ada di tengah-tengahnya. Ibaratnya hidup Noriko ini hanya antara hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Satu kalimat khas Noriko yang paling dibenci, yaitu kebenaran adalah hal yang terpenting di dunia ini. Seharusnya monster itu sudah mati. Itu kalimat yang ada di belakang novel ini. Monster yang dimaksud adalah Noriko, monster kebenaran. Kazuki, Yumiko, Riho, dan Reika sangat kaget saat menerima surat undangan berwarna ungu dan sangat elegan dari sahabat lama mereka, yaitu Noriko. Karena seharusnya Noriko ini sudah mati. Mereka berempatlah yang menyaksikan sendiri secara langsung saat-saat terakhir hidup Noriko. Nah, alur yang digunakan di sini maju mundur. Di awal diceritakan kejadian masa kini saat Kazuki dan yang lainnya mendapatkan undangan dari Noriko. Kemudian kita akan dibawa ke masa-masa SMA mereka. Di masa SMA itu kita sudah bisa melihat seperti apa karakter tokoh utamanya. Dan kemudian yang paling seru menurut aku saat diceritakan kisah-kisah masing-masing tokoh antara Kazuki, Yumiko, Riho, dan Reika. Di mana dari kisah-kisah ini, kita bisa benar-benar memahami kenapa mereka berempat ini bisa sampai membunuh sahabat mereka sendiri. Selain itu, menariknya juga, Rikaku Sensei ini mengangkat isu yang cukup relate dengan kehidupan sekitar kita. Seperti Kazuki yang sibuk dengan karirnya, namun menginginkan pernikahan. Yumiko yang tertekan karena suaminya tidak bertanggung jawab. Reika yang terjebak hubungan yang rumit dengan seorang laki-laki yang berstatus suami orang. Dan Riho yang belum mendapatkan anak setelah 8 tahun pernikahan. Penyesalan terbesar mereka adalah karena menjalin hubungan lagi dengan Noriko. Mereka terjebak, terpojok, putus asa, dan mereka akan kehilangan segalanya yang berharga bagi mereka jika mereka membiarkan Noriko bertindak lebih jauh. Sehingga, tanpa direncana, terjadilah peristiwa mengerikan itu. Nah, itu sekilas gambaran ceritanya. Sekarang kita coba bahas kelebihan dan kekurangan novel ini. Untuk kelebihannya, ini menurut aku pribadi ya. Yang pertama, aku suka kisah yang diangkat Rikaku Sensei ini relate dengan kehidupan. Jadi kita bisa ambil hikmah yang bisa kita implementasikan di kehidupan kita. Contohnya kisah Yumiko yang struggle dengan masalah rumah tangganya. Mungkin bisa kita ambil hikmah bahwa untuk menikah, kita harus benar-benar punya kesiapan, baik secara mental maupun finansial. Dan bahkan hikmah-hikmah lainnya ketika kalian membaca kisah ini, kisah-kisah yang diangkat oleh Rikaku ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kedua, pengembangan cerita dari konsep sederhana. Konsepnya sederhana banget, menceritakan seseorang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
Kalau lihat sekilas dari konsep ini, mungkin kita agak ragu. Ceritanya bisa bikin merinding. Tapi setelah diikuti, ceritanya ternyata emang berhasil bikin pembaca merinding. Dan ketiga, tentu saja ciri khas plot twist-nya. Di akhir cerita ada hal-hal yang gak ketebak sama sekali di awal. Dan favorit aku banget itu ada di bagian epilog. Menurut aku, cerita di epilognya sebenarnya simple banget, tapi berasa banget creepy-nya. Kemudian kekurangannya menurut aku itu di bagian investigasi setelah pembunuhan. Ceritanya agak kurang rinci, karena sebenarnya kalau diselidiki lebih dalam, alibi mereka berempat yang membunuh itu kurang kuat. Apalagi mereka itu orang terakhir yang ketemu Noriko sebelum dia hilang, yang seharusnya paling dicurigai. Tapi memang fokus Rikaku Sensei bukan di poin itu, jadi hanya dijelaskan sedikit saja pasca pembunuhan. Oke, itu aja ulasannya. Aku udah berusaha banget mengulas ini tanpa banyak spoiler. Intinya novel ini menarik banget. Ceritanya padat, dan cara Rikaku Sensei mengemas ceritanya ini bikin kita penasaran buat baca ceritanya sampai akhir. Nah, bagi kalian yang pengen baca, bisa beli bukunya di toko buku online atau offline langganan kalian. Terima kasih.